Selamat berjumpa para mahasiswa Amarean yang terkasih. Anda semua dipanggil untuk kuliah di sini karena apa? Karena sebetulnya Anda dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang besar. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang berintegritas. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan, suatu integritas sangatlah penting. Mari kita simak sebentar gambar berikut ini. Apa bedanya bos sama pemimpin? Coba kalian lihat baik-baik. Bos itu gambar yang di atas, seperti apa sikapnya? Lalu seorang pemimpin itu gambar yang di bawah, seperti apa sikapnya? Apakah kalian bisa membedakan? Perbedaan terutama adalah di integritasnya. Seorang bos, dia hanya bisa berkoar-koar, menyuruh-nyuruh, dan dia berada di belakang. Sebaliknya seorang pemimpin, dia berada di paling depan, dia yang menjadi teladan bagi para pekerja yang lainnya. Dia ikut terjun langsung ke lapangan, dan bahkan seringkali dia yang bekerja paling berat. Dan di dalam setiap diri kita masing-masing, itu sebetulnya ada jiwa pemimpin. Anda pemimpin, dia pemimpin, saya pemimpin. Namun, seringkali kepemimpinan kita itu seperti tenggelam, seperti tidak bisa muncul keluar. Mengapa demikian? Karena kurangnya integritas diri. Lalu bagaimana caranya supaya integritas diri kita ini bisa menjadi utuh sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang baik? Syaratnya adalah kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Pimpinlah diri kita sendiri, kuasailah diri kita sendiri, baru kita bisa menjadi pemimpin bagi orang lain. Untuk dapat mengalahkan diri sendiri, menjadi pemimpin atas diri sendiri, kita akan belajar bersama-sama mengikuti ajaran dari Santo Yohanes Salib. Jadi, khusus pelajaran integritas kepemimpinan ini tidak sebagaimana mata kuliah yang lain yang semata-mata kita bicara hal duniawi belaka. Tetapi melalui pelajaran ini, kita juga akan belajar hal-hal rohani. Semoga selain kalian belajar mengenai integritas kepemimpinan melalui mata kuliah ini, juga kita bisa sama-sama merasakan sedikit oase kesegaran, karena mata kuliah ini menghantar kita untuk mengenal kasih Allah dan mengalami kasih Tuhan. Karena sebetulnya kehidupan duniawi dan kehidupan rohani itu sama sekali tidak bisa dipisahkan. Marilah sekarang kita mulai dengan mempelajari tahapan hidup rohani. Ada 4 tahapan dalam hidup rohani, yaitu tahap pemula, tahap pemurnian, tahap pencerahan, dan yang terakhir adalah tahap persatuan. Di dalam dunia kita ini juga ada begitu banyak tahapan. Ada tahapan di dalam dunia kerja, misalnya karyawan, manajer, direktur, CEO, dan sebagainya. Ada tahapan dalam dunia pendidikan, S1, S2, S3, S-teler, begitu ya. Kemudian ada tahapan juga dalam dunia bisnis, misalnya sudah punya 1 toko, jadi 2, jadi 3, dan sebagainya. Tahapan itu ada begitu banyak sekali. Dan orang mati-matian berusaha untuk meniti karir, meniti tangga karir, menaiki tahapan demi tahapan di dunia ini yang bisa mereka raih. Ada tahapan di politik juga. Kalau orang yang sudah jadi lurah, pengen jadi camat. Sudah jadi camat, pengen jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, pengen jadi presiden. Sudah jadi presiden, pengen jadi presiden sedunia. Begitu ya, ada begitu banyak tahapan yang untuk itu orang mati-matian berusaha. Saudara-saudariku, begitu banyaknya tahapan di dunia terjadi mengapa? Karena sebetulnya manusia ingin mencari kebahagiaan. Dan karena itu mereka berjuang mati-matian supaya mereka bisa mencapai kebahagiaan itu. Mereka rela menaiki tahapan demi tahapan, tangga demi tangga, agar mereka bisa bahagia. Namun kenyataannya, apakah mereka bahagia? Orang yang sudah punya uang 10 juta,
ingin 100 juta, sudah punya 100 juta, ingin 1 miliar, tidak pernah puas. Orang yang sudah punya rumah 1, ingin 2. Yang sudah punya rumah 2, ingin punya 2 yang bagus. Sudah punya rumah 2 yang bagus, ingin rumah 3 yang mewah dan bagus, begitu. Tidak ada kepuasan. Nah, saudara-saudariku, Santo Agustinus menggambarkan bahwa hati manusia itu sangat besar. Sehingga diisikan oleh apapun, dilempar apapun dari dunia ini, hati itu tidak akan terasa penuh terisi. Hati yang begitu besar hanya bisa terasa penuh apabila diisi oleh Yang Maha Besar, yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudariku, mengapa demikian? Karena Allah menciptakan manusia untuk Allah. Jadi saya dan Anda diciptakan untuk Allah. Itu sebabnya kita tidak akan pernah merasa bahagia sebelum kita bertemu dengan Allah. Ada semboyan yang sangat terkenal dari Santo Agustinus yang diucapkannya ketika dia masih hidup. Dia berkata begini, "Hatiku belum beristirahat sebelum tinggal di dalam Engkau ya Tuhan." Nah, inilah kebenaran yang sejati, saudara-saudariku. Hati kita belum tenang, hati kita belum mengalami kepenuhan, belum merasa bahagia apabila belum berjumpa dengan Tuhan, karena kita diciptakan hanya untuk Tuhan. Ngomong-ngomong, apakah Anda pernah memakai sendal kebalik? Maksudnya, sendal kiri dipakai oleh kaki kanan. Kalau Anda pernah, bagaimana rasanya? Kalau belum pernah, coba rasakan sekarang. Kira-kira enak tidak? Sendal kanan dipakai oleh kaki kiri, sendal kiri dipakai oleh kaki kanan. Apakah kaki kita terasa nyaman? Tentu tidak ya, rasanya ada yang janggal, ada yang ganjil. Nah, kalau si sendal itu punya perasaan dan bisa teriak, bagaimana reaksinya? Dipakai salah begitu? Tentu si sendal itu akan teriak ya. Si sendal kanan yang dipakai oleh kaki kiri, dia akan teriak, Aduh, aku diciptakan bukan untukmu, begitu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, si sendal itu teriak karena dia, sendal kanan harusnya ketemu dengan kaki kanan. Sendal kiri harusnya ketemu dengan kaki kiri. Selama si sendal kanan tidak ketemu dengan kaki kanan, maka selama itu juga ia akan menderita, karena ia diciptakan bukan untuk kaki yang lain selain kaki kanan. Karena itu kita tidak akan pernah mengalami kepenuhan diri kita, tidak akan pernah mengalami kebahagiaan sebelum mengalami persatuan dengan Tuhan. Itulah sebabnya sekarang kita mengerti betapa pentingnya belajar tahapan-tahapan hidup rohani yang diajarkan oleh Santo Yohanes Salib, tahapan yang akan membawa kita sampai kepada persatuan cinta kasih dengan Allah. Pada saat ini, marilah kita membahas tahapan demi tahapan itu satu persatu. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pemula. Jangan dipikir bahwa tahapan pemula ini adalah sesuatu yang remeh, karena tahapan pemula ini adalah suatu tahapan yang justru sangat penting. Mengapa demikian? Tanpa memasuki tahapan pemula, kita tidak akan pernah mencapai tahapan-tahapan berikutnya. Lalu apa ciri-cirinya jiwa sudah memasuki tahapan pemula? Ada 3 ciri jiwa memasuki tahapan pemula. Yang pertama, pada saat itu jiwa melihat segala sesuatu yang di dunia ini fana adanya. Tidak ada yang abadi. Dia melihat uang fana. Dia melihat barang-barang fana. Tapi pada saat yang sama, dia menyadari bahwa segala yang ada di dalam dirinya, juga semua yang dia miliki, itu semata-mata adalah rahmat Tuhan. Dan oleh karena itu, ciri yang ketiga, jiwa menjadi rindu sekali untuk dapat semakin hari, semakin bersatu dengan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudariku, kalau pada saat ini Anda sudah dapat menempatkan Allah di atas segala-galanya, itu adalah ciri bahwa Anda sudah dapat melihat bahwa segala sesuatu yang di dunia ini fana belaka.
Uang sia-sia, ayam goreng sia-sia, baju bagus sia-sia. Nah, itu semua menunjukkan bahwa kita bukannya tidak membutuhkan itu, tapi itu bukan segalanya. Tahapan yang kedua adalah tahap pemurnian. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pemurnian ini adalah masa-masa yang menyakitkan. Akan tetapi, membawa jiwa semakin murni di hadapan Tuhan. Sama seperti emas yang ditempa, seperti batu permata atau berlian yang digosok, sama seperti kayu yang diukir, itu semua menyakitkan, begitu ya, tetapi menghantar pada keindahan. Nah, seperti apa masa-masa pemurnian itu? Ada berbagai macam cara Tuhan memurnikan kita. Misalnya, kita adalah seorang yang sangat sombong. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan membiarkan kita jatuh dalam kegagalan, membuat kita menjadi sangat malu, sehingga tidak ada apa-apa lagi yang bisa kita sombongkan. Nah, jadi pada saat itu, bagi kita, belajar rendah hati tidak sulit lagi. Karena jangankan belajar rendah hati, karena tidak ada lagi yang bisa disombongkan. Atau misalnya, kita dibawa kepada sebuah peristiwa, misalnya kita jatuh sakit. Kita berdoa, kita bersandar, kita berharap kepada Tuhan, dan penyakit itu ternyata membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh, membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Atau misalnya kita difitnah, atau dicurigai, atau disangka tidak benar. Nah, pada saat itu kita merasa begitu sendirian, begitu tidak dimengerti. Pada saat itulah sebetulnya saudara-saudariku, apabila kita mau berpasrah, kita bisa menyadari bahwa itu juga merupakan saat yang indah. Mengapa begitu? Karena itu adalah saat kita digantung bersama Yesus berdua di atas kayu salib, menemani Dia yang mengalami fitnahan dan hinaan habis-habisnya. Sekarang kita memasuki tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini adalah tahap pencerahan. Apa itu tahap pencerahan? Pencerahan adalah tahap di mana jiwa pada saat itu mengalami pencerahan. Maksudnya adalah ketika itu ia mengenal Tuhan, lebih mengenal sifat-sifat Allah tanpa dia mengerti mengapa. Begitu ya, maksudnya tanpa dia membaca buku-buku teologi, tanpa dia kursus-kursus teologi atau kitab suci dan sebagainya, tetapi perlahan-lahan sebetulnya karena bimbingan Roh Kudus, dia sampai ke sebuah tahapan, dia mengenal Allah lebih dalam dan segala sifat-sifat keilahiannya. Nah, salah satu contohnya adalah Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, atau seringkali disebut orang Santa Teresia dari Lisieux. Ia waktu itu mau menerima komuni pertama. Suatu hari kakaknya Selin bertanya kepada Teresia, "Teresia, percayakah kamu bahwa Yesus itu ada di dalam hosti yang kecil?" Kata Teresia dengan polosnya, "Percaya." Lalu Selin bertanya lagi, "Tapi Tuhan itu maha besar loh. Masa Allah yang maha besar bisa ada di hosti yang kecil?" Kemudian Teresia berkata dengan langsung dan spontan, "Loh, Tuhan itu kan maha kuasa. Walaupun dia maha besar, apa susahnya hadir di dalam hosti yang kecil?" Saudara-saudariku, ini adalah jawaban yang sangat polos, yang sangat kanak-kanak. Lahir memang dari mulut seorang anak-anak, tapi mengandung kebenaran yang sejati. Bahwa memang itulah kenyataannya. Allah yang maha besar, dia hadir di hosti yang kecil. Mengapa bisa demikian? Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Allah yang maha kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, Teresia Lisieux tidak pernah kuliah teologi. Dia tidak pernah kursus kitab suci. Dia tidak pernah baca buku teologi atau buku filsafat yang tebal-tebal. Tapi dia bisa mengenal Allah begitu dalam, mengenal sifat keilahiannya, karena keakraban Teresia dengan Yesus. Teresia pernah mengatakan,
bahwa sejak kecil, bahkan sejak 3 tahun umurnya, ia sudah mulai mengenal dan dekat dengan Yesus. Bahkan sebagai seorang anak kecil, Teresia bersama kakak-kakaknya biasa bermain-main. Apa yang menjadi mainan mereka? Ternyata mereka bermain untuk mengumpulkan kebajikan setiap hari demi cinta kepada Yesus. Pengenalan yang mendalam akan Allah ini tidak selalu bisa dijelaskan. Bahkan seringkali tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena memang Allah melampaui pengertian. Salah satu contohnya adalah Santa Teresa Avila. Pada suatu hari ketika ia sedang berdoa, ia mengalami kehadiran Allah Tritunggal yang luar biasa. Saat itu dia menjadi betul-betul mengenal dan memahami apa yang dimaksud 3 tapi 1, 1 tapi 3. Tapi dia tidak bisa mengucapkan atau menjelaskannya dengan kata-kata. Karena memang Allah melampaui pengertian, sehingga tidak ada bahasa manusia manapun juga di dunia ini yang dapat menjelaskan Tuhan dengan jelas. Karena Tuhan melampaui pengertian manusia. Waktu itu Teresia diliputi dengan keterpesonaan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan ia tidak dapat menjelaskan dengan kata-kata. Ia hanya bisa mengatakan bahwa memang ada 3 pribadi, tapi itu satu kasih, satu kehendak, memancarkan keagungan dan kemuliaan yang begitu indah. Dan tahapan terakhir atau puncak dari tahapan kehidupan rohani manusia adalah tahapan persatuan dengan Allah. Saat itu jiwa bersatu dengan Allah dalam cinta kasih Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu jiwa tenggelam di dalam Allah. Ibaratnya, Santa Teresa dari Avila pernah menggambarkan seperti air sungai yang mengalir terus, kemudian bermuara di lautan, dan akhirnya air sungai bersatu dengan air samudera. Pada saat itu kita tidak dapat lagi memisahkan mana yang tadinya air laut, mana yang tadinya air sungai. Dan bayangkanlah saudara-saudariku, persatuan seperti itulah yang dirindukan Tuhan terjadi antara kita dengan Dia. Ngomong-ngomong, apakah Anda pernah melihat air terjun? Nah, mari kita bayangkan bersama-sama air terjun ini. Kalau dipikir-pikir, setiap titik-titik air dari air terjun yang ada di atas itu luar biasa nekat. Mengapa nekat? Karena dia tidak tahu apa yang ada di bawah, tapi dengan nekat dia mau terjun ke bawah. Tapi karena kenekatannya itu dengan dia mau terjun ke bawah, maka satu, terjadi keindahan air terjun yang luar biasa. Lalu dua, yang lebih penting, terjadi persatuan antara titik air yang tadinya di atas dengan air yang berada di kolam di bawahnya. Dan pada saat itu kita tidak bisa lagi memisahkan mana yang tadinya air yang ada di atas air terjun dan mana air yang memang tadinya sudah ada di bawah. Karena terjadi persatuan antara air terjun yang tadinya di atas bersatu dengan kolam yang ada di bawahnya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali dalam kehidupan ini kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan uang kita mengandalkan otak kita mengandalkan kekuatan kita, atau kita mengandalkan apapun yang kita miliki, entah relasi, entah bakat, dan apapun itu. Dan sebetulnya itu salah. Yang benar adalah kita sadari semua kelebihan yang ada di dalam diri kita, itu pemberian Tuhan, itu rahmat. Tapi jangan dijadikan sebagai sandaran kita. Itu bukan jimat. Tetaplah kita harus berpegang kepada Tuhan. Dan ketika kita berpegang pada Tuhan, kita melemparkan diri kita kepada Tuhan, saat itulah baru kita mengalami persatuan dengan Allah. Gunung Karmel sebetulnya merupakan nama sebuah gunung di Israel, tempat Nabi Elia waktu itu menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan hidup bertapa, hidup dalam keheningan dan kesunyian. Dan kemudian
lahirlah para pertapa-pertapa Karmel yang mengikuti teladan hidup Elia dengan hidup dalam keheningan dan kesunyian Gunung Karmel. Namun dalam hal ini Gunung Karmel merupakan simbol. Simbol dari apa? Gunung Karmel menunjukkan jalan yang aman untuk mencapai puncak persatuan, juga merupakan simbol dari puncak kesempurnaan. Dan seperti kita ketahui, perjuangan hidup rohani itu merupakan hal yang sulit, karena itu dilambangkan dengan pendakian sebuah gunung, dalam hal ini mendaki Gunung Karmel. Di puncak Gunung Karmel inilah terjadi puncak kehidupan rohani seseorang, yaitu persatuan antara jiwa dengan Tuhan. Di sana ada kebahagiaan yang tidak terbatas. Tempat itu dipenuhi dengan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Mereka yang mencapai puncak mengalami kebebasan total. Tidak ada hukum, karena Dia sendiri adalah hukumnya. Apa maksud dari kalimat ini? Maksudnya adalah ketika jiwa mengalami persatuan cinta kasih dengan Tuhan, maka kehendak Allah menguasai kehendaknya, sehingga segala sesuatu yang Dia inginkan hanyalah menjalankan kehendak Allah saja, yang tidak lain adalah kasih. Oleh karena itu Dia sendiri adalah hukumnya, dalam arti karena kehendak Allah yang menjadi pedoman utama di dalam hidupnya. Kuliah dari Integritas Kepemimpinan 1 ini diambil dari salah satu karya yang terkenal dari Santo Yohanes Salib, yaitu Mendaki Gunung Karmel, atau dalam bahasa Inggrisnya The Ascent of Mount Carmel. Santo Yohanes Salib menjelaskan bahwa untuk mencapai Gunung Karmel itu atau mencapai puncaknya hanya ada satu jalan, yaitu jalan yang lurus. Tetapi ketika di kaki gunung, jiwa itu dihadapkan kepada 3 pilihan, yaitu jalan yang lurus dan sempit, atau jalan yang lebar tetapi berbelok ke kanan, atau jalan yang lebar tapi berbelok ke kiri. Jalan lebar yang berbelok ke kanan dan berbelok ke kiri ternyata sama sekali tidak menghantar jiwa sampai ke puncak gunung atau sampai kepada persatuan dengan Tuhan. Sisi kanan itu menggambarkan manusia yang mengejar kebahagiaannya lewat jalan yang lebar. Jalan itu menarik tapi tidak pernah sampai ke puncak. Mengapa? Karena manusia mencari kebahagiaannya di dalam hal-hal yang duniawi, bukan mencari Tuhan. Ia mengejar milik-milik duniawi. Ia senang kalau uangnya semakin banyak, barang-barangnya semakin banyak. Ia mengejar sukacita-sukacita duniawi, popularitas, kemudian ketampanan, kemudian kepintaran, pengetahuan-pengetahuan duniawi dalam hal ini, dan dia juga mengejar hiburan-hiburan duniawi, segala kenikmatan-kenikmatan dan pemuasan-pemuasan hawa nafsu. Ini adalah kata-kata terkenal yang diungkapkan oleh Santo Yohanes Salib. Semakin ingin aku mencarinya, semakin tidak aku dapatkan. Maksudnya adalah, ternyata ketika manusia berusaha untuk mengejar kebahagiaannya di dalam hal-hal yang duniawi, semakin dia mengejar yang duniawi itu, semakin dia tidak bahagia. Karena sebagaimana yang kita bahas tadi, manusia baru mengalami kebahagiaan, mengalami kepenuhan hatinya apabila diisi oleh Yang Maha Besar, yaitu Tuhan sendiri. Kemudian jalan yang menuju ke kiri itu melambangkan orang yang mencari kebahagiaannya di dalam perkara-perkara rohani. Tapi jangan salah, perkara-perkara rohani ini adalah kesannya rohani, tetapi sebetulnya dia tidak mencari Tuhan. Apa yang dia cari? Kemuliaan rohani misalnya. Dia senang kalau misalnya dianggap suci, dianggap bijaksana, dianggap rajin ke gereja, dianggap saleh. Dia mengejar sukacita-sukacita rohani. Jadi misalnya kalau dia berdoa, bukan dia mencari Tuhan, tetapi dia ingin mencari pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler. Dia mencari vision-vision, dia mencari pengalaman-pengalaman yang berbeda dari orang lain. Kemudian juga pengetahuan-pengetahuan rohani. Dia bangga apabila dia hafal dengan berbagai ayat kitab suci. Dia tahu berbagai riwayat santa dan santo.
Tetapi semua ini menjadi sia-sia apabila kita berhenti sampai di situ saja, bukan Tuhan yang kita cari. Untuk bisa mengheningkan kehendak, maka kita harus membebaskan diri dari kelekatan-kelekatan. Apa itu kelekatan? Secara sederhana, kelekatan itu dapat dimengerti sebagai berikut, yaitu sesuatu yang kita cintai atau kita pikirkan melebihi kita mencintai atau memikirkan Tuhan. Sesuatu yang memenuhi hati ataupun pikiran kita lebih daripada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kelekatan. Kelekatan ini bisa banyak macam. Bisa terhadap diri sendiri, bisa terhadap orang lain, bisa terhadap barang-barang duniawi, terhadap uang, terhadap materi, bisa juga terhadap binatang peliharaan ataupun tanaman-tanaman yang kita sukai, bisa juga keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, hobi kita, ataupun juga kenikmatan-kenikmatan duniawi begitu. Apapun itu bisa menjadi kelekatan yang membuat kita semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika kelekatan itu memenuhi seluruh hati kita, seluruh pikiran kita menjadi begitu ributnya, itulah kita berada dalam kondisi yang tidak hening. Kelekatan kepada diri sendiri itu bagaimana? Bisa karena kita lekat dengan kelebihan-kelebihan kita, menjadi narcis. Kita lekat dengan kesuksesan-kesuksesan kita. Ketika kita duduk diam di kapel misalnya berdoa, badan kita memang diam, badan kita memang di kapel, tapi pikiran kita membayang-bayangkan, oh saya hebat sekali tadi ya, ketika memimpin rapat semua orang langsung manggut-manggut begitu. Saya sukses sekali tadi presentasi, wah saya hebat sekali tadi ketika memenangkan lomba, dan sebagainya. Jadi dipenuhi dengan diri sendiri. Ini kita jatuh dalam narcis, yaitu lekat dengan diri sendiri yang membanggakan kelebihan-kelebihan diri. Tapi bisa juga kelekatan pada diri sendiri ini karena kita terus memikirkan segala kegagalan atau kekurangan. Kenapa ya kok saya bisa gagal? Kenapa ya hidup saya kok kayak begini? Kenapa kok saya lahir seperti ini? Begitu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bukankah ini berarti kita lebih memikirkan diri sendiri daripada Tuhan? Apabila kita mencintai Tuhan, ketika kita mengalami kegagalan, apa yang harus kita lakukan? Dengan rendah hati berkatalah pada diri sendiri, siapakah kita kok tidak boleh gagal? Ketika kita ditegur keras, ketika kita dimarahi, biarlah kita dengan diam dan tenang berkata, siapakah saya kok tidak boleh dimarahi? Dan sesudah itu kita lepas bebas, kalau kita salah kita mohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita gagal, kita bangkit lagi, berusaha lebih baik dan jalan terus. Jangan galon atau gagal, move on. Kelekatan ini juga bisa terhadap orang lain. Bisa karena kita terlalu sayang atau terlalu benci. Jangan heran ya, benci itu juga merupakan kelekatan. Ketika bangun kita ingat sama orang yang kita benci. Setiap kali melihat dia, orang yang kita benci itu, mata kita sakit, hati kita panas. Bukankah hati kita menjadi begitu ribut, dipenuhi dengan kebencian? Tidak ada lagi dengan keheningan. Atau kita terlalu sayang sama orang. Kalau tidak lihat orang itu rasanya makan tidak enak. Kalau tidak lihat orang itu rasanya kerja tidak semangat. Kalau tidak lihat orang itu rasanya hidup ini sia-sia. Nah, bukankah itu kelekatan? Orang yang bisa lepas bebas dari kelekatan, hidup hanya untuk Tuhan. Tidak ada yang dibenci, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Bukankah Yesus mengatakan, ampunilah orang lain 70 kali 70 kali 7 kali. Dan ketika kita terlalu sayang pada orang, bukankah Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi orang lain lebih daripadanya, maka tidak pantas atau tidak layak untuk mengikuti dia. Karena itu marilah kita lepas bebas, membiarkan hati ini tidak dipenuhi dengan kelekatan kepada siapapun juga. Selain itu, kehendak kita juga bisa diributkan oleh barang-barang, materi-materi yang ada di dunia ini. Juga termasuk barang-barang rohani. Ada orang yang mengejar rosario berbagai bentuk dan berbagai warna.
Namun akhirnya dia jadi lebih cinta Rosario daripada Bunda Maria. Dan kemudian juga uang. Tentu Anda ingat Paman Gober ya, yang ada di kisah Donald Duck. Betapa yang ada di matanya, di pikirannya, di hatinya hanya uang, 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 dan uang. Sehingga akhirnya kalau kita lihat Paman Gober, yang kita ingat adalah uang. Dan kita tahu begitu banyak orang mengalami penderitaan karena uang. Ketika ia menerima 5 juta, dia senang, tapi kemudian tidak puas, ingin lebih. Ketika 10 juta, ingin lebih. Akhirnya hidupnya diperbudak oleh uang. Nah, saudara-saudariku, segala macam di dunia ini bisa membuat hati kita jatuh dalam kelekatan, termasuk binatang peliharaan, tanaman-tanaman, dan sebagainya. Jangan biarkan segala sesuatu itu memenuhi hati dan pikiran kita melebihi Tuhan. Jadi apa tidak boleh pelihara anjing misalnya? Boleh saja, asal lebih sayang Tuhan daripada anjing. Apakah tidak boleh pelihara tanaman? Tentu boleh. Bahkan menjadi ungkapan syukur kita karena Tuhan menciptakan begitu banyak tanaman yang indah. Tapi peliharalah tanaman Anda dengan penuh syukur, penuh cinta demi Tuhan. Apakah tidak boleh cari uang? Tentu boleh. Jangan bilang begini, burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi kita. Jangan lupa, burung di udara memang dipelihara Tuhan, tapi supaya mereka bisa makan, mereka harus terbang dan cari makanan. Demikian juga kita harus kerja cari uang. Tapi jangan khawatir kita tidak ada rezeki. Dunia ini akan mencukupi segala kebutuhan manusia. Tapi dunia tidak akan pernah bisa mencukupi keserakahan manusia.